Oke. Oke ya, itu tadi respon dari kelompok 2 terkait bagaimana caranya mengatasi kepadatan penduduk dan hubungannya dengan kesehatan. Oke. Saya diskusi kali ini luar biasa ya, banyak yang aktif. Oke, barangkali ada pertanyaan lain yang lebih lebih ke arah kehidupan kalian gitu ya. Silakan di yang lain dicoba untuk pertanyaan. Oke, Pak. Nama siapa ini? Namanya Ahmad Syafa Ainur Raza. Oh iya. Oke, silakan ditanyakan Pak. Apakah ada dampak negatif pernikahan dini terhadap kepadatan penduduk? Oh iya. Jadi Mas ini sudah berusaha menanyakan ya. Mungkin ini ada di sekitar kita ya. Karena kita sedang membahas kepadatan penduduk, dia sedang berusaha menghubung-hubungkan apakah fenomena pernikahan dini yang ada di sekitar kita ini dapat menyumbang tingkat penduduk yang lebih tinggi. Silakan kelompok 2 untuk berusaha menjawab ya. Dan nanti barangkali yang lain ingin menanggapi juga tidak apa-apa. Silakan kelompok 2 dulu. Oke. Kita tunggu mereka berdiskusi. Yang mereka punya argumen yang kuat. Kira-kira pengaruh pernikahan dini apa saja ya? Terus apakah ada dampak langsung terhadap kepadatan penduduk? Dari definisinya dulu. Terus kalau kontekstualnya itu apakah kira-kira nanti bisa dicegah? Jadi bisa diarahkan ke hal yang lain ya, yang masih ada hubungannya dengan kepadatan penduduk. Oke, kita tunggu sebentar. Definisi tak bocor. Ya, oke. Sepertinya kelompok 2 sudah siap memberikan argumen tentang pernikahan muda dan pertambahan penduduk. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Setelah kami diskusikan dampak negatif dari pernikahan dini itu ada beberapa. Nah, dilihat dari definisinya dulu, pernikahan kan suatu ikatan suci antara dua individu yang memilih untuk hidup bersama dalam sebuah pernikahan. Namun, pernikahan yang terjadi pada usia yang terlalu dini dapat membawa dampak yang buruk bagi kehidupan sosial, psikologi, dan kesehatan fisik. Nah, berikut ini itu beberapa bahaya pernikahan dini beserta hukum untuk remaja. Oke. Silakan. Bahaya pernikahan dini. Yang pertama, gangguan emosional dan psikologis pernikahan dini dapat menyebabkan gangguan emosional dan psikologis pada pasangan yang menikah. Kedua individu yang masih dalam masa perkembangan belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi masalah dan tekanan dalam kehidupan pernikahan. Hal ini dapat menyebabkan stres, depresi, dan bahkan bisa menyebabkan masalah mental yang serius. Ada jawaban lain? Barangkali kelompok 2 bisa lebih mengeksplorasi. Yang kedua, anak yang menikah pada usia dini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan fisik seperti komplikasi pada kehamilan dan melahirkan, anemia, serta malnutrisi. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami infeksi menular seksual atau IMS dan HIV/AIDS karena mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, pernikahan dini dapat membatasi akses pendidikan dan karir bagi individu yang menikah pada usia dini. Pasangan yang menikah pada usia dini seringkali harus menghentikan pendidikan mereka dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka sulit untuk meraih keberhasilan dan kemajuan di masa depan.
Yang keempat, pernikahan dini seringkali terjadi di kalangan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Pasangan yang menikah pada usia dini belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengalami kemiskinan dan ketergantungan ekonomi kepada keluarga mereka. Jawaban yang bagus sekali ya. Ada pendapat lain dari kelompok 2? Ya. Tadi sudah dijawab tentang gangguan emosional karena mereka masih belum siap. Ya, rata-rata umur segini kan masih sukanya masih bersenang-senang, belum ini ya, belum terlalu mikir ke arah tanggung jawab. Nah, sehingga yang dikedepankan itu romantisme. Nah, betul ya. Jadi romantisnya itu sudah pintar, sudah ahli. Namun tanggung jawabnya masih belum bisa maksimal. Ya, jadi itu yang dimaksud gangguan emosional dari pernikahan dini gitu ya. Kemudian gangguan kesehatan. Nah, itu. Jadi karena secara organ tubuh itu sebenarnya belum siap. Jadi ini kita bahas dengan bahasa yang sehalus mungkin ya. Jadi tulang panggul wanita itu kan masih kecil gitu ya. Ya. Sehingga ketika terjadi kehamilan dan mau melahirkan itu resiko apa ya, semacam gagal di saat melahirkan itu tinggi ya, jika di umur-umur remaja kemudian buru-buru menikah. Jadi pertama itu karena secara fisik belum siap, akan beresiko mengganggu kesehatan si wanitanya itu. Yang ketiga tadi juga dibahas masalah karir. Nah, ini seperti yang sering saya katakan pas kita memulai pelajaran, selalu sering saya tanyakan nanti kerja, kuliah, atau menikah, kan gitu ya. Pasti itu yang saya bahas. Nah, karena apa? Terutama cewek itu nanti akan menghadapi dunia yang sangat berbeda dengan ini ya, pendidikan ya. Pendidikan ini sangat enak ya, kita datang belajar dan pulang lagi, tidak ada risiko apapun. Nah, tapi setelah di dunia luar, maka dia harus milih karir atau rumah tangga. Itu nanti akan kamu hadapi. Dan kebetulan saya juga masih sering konsultasi dengan kakak kelas kalian gitu ya. Gimana kabarnya? Sudah kerja di mana atau sudah kuliah di mana? Nah, dari situ sudah sering kita jumpai anak-anak itu sering kaget. Wah, dengan karirnya kok begini ya? Ternyata dunia kerja sangat keras. Itu mereka yang berkarir gitu ya. Nah, sedangkan yang tidak berkarir ya wis nggak ada pengalaman apapun ya. Ya bukan berarti rumah tangga itu jelek, bukan. Ya, cuma kalau sampai terjadi kehamilan di luar nikah dan terjadi sesuatu, maka karir ini akan terhambat. Nah, terutama yang bercita-cita jadi militer ya, poluan mungkin dan sebagainya, pramugari, ya, itu nanti akan terhambat karirnya. Ada tanggapan lagi kelompok 2? Barangkali mau menambahkan? Pernikahan dini beresiko terjadi KDRT. Studi menyebutkan wanita yang melakukan pernikahan dini memiliki resiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Sebab usia yang masih sangat belia untuk membina rumah tangga kerap kali membuat pasangan menjadi belum dapat berpikir logis dan dewasa. Selain itu, keadaan emosi anak juga belum stabil yang membuat mereka sangat mudah terbawa emosi, ego, dan amarah. Akhirnya, masalah yang muncul bukan mendapatkan solusi dan penyelesaian melalui diskusi dan komunikasi, melainkan lebih sering menggunakan kekerasan baik verbal maupun fisik. Bahkan, resiko pihak wanita dalam mengalami kekerasan seksual pada hubungan rumah tangga juga sama tingginya saat melakukan pernikahan dini, terutama untuk pasangan yang tertinggal jauh dari orang tua dan jarak usia yang terpaut lebih jauh. Oke, ya, menarik ini ya jawabannya ya. Jadi ini mungkin bisa dihubungkan dengan yang ini ya, emosional ya. Tadi faktor pertama yang disebutkan kelompok 2,
yaitu karena masih terlalu muda, dia punya ketidakstabilan emosi. Nah, akhirnya pas sudah terlanjur menikah, laki-laki dan perempuan itu emosinya nggak stabil ya. Akhirnya terjadi KDRT. Kira-kira pernah mendengar kasus KDRT anak-anak? Pernah ya. Nah, banyak kita jumpai di surat kabar. Kalau di sekitar kalian pernah enggak KDRT? Pernah. Pernah ya. Berarti menjadi ini ya mungkin saksi hidup dari tetangga atau saudara gitu ya. Nah, tentang KDRT. Jadi ya, itu fakta yang kita hadapi ya. Masih sama-sama muda. Terus satunya itu masih egois, yang satunya masih belum bisa move on dari dunia remaja. Akhirnya ketika dihadapkan pada kewajiban, menikah itu kan kewajiban saja ya, yang banyak ya. Nah, haknya sedikit, setelah itu kewajiban terus. Itu fakta nanti yang akan kalian hadapi ya, kalau sudah menikah ya. Nah, kalau belum siap secara emosional, sing wedok sing pengin manja-manja sampai orang tuane, yang laki-laki masih ingin futsal bebas gitu. Ternyata anaknya sudah menangis di rumah gitu. Nah, itu biasanya terjadi saling menyalahkan. Kenapa gak mulai, gak ngomong ya? Kenapa atau pendapatan kok kurang? Nih. Sementara anak itu bagaimanapun juga pihak yang harus selalu diutamakan. Jadi itu sambungan tadi sebenarnya dari emosional mengarah kepada KDRT. Oke, tanggapan yang bagus dari kelompok 2 atau dari penontonnya ini juga boleh ya. Siapa yang mau menanggapi, nanti mic-nya akan saya limpahkan ke penonton. Fitri mau menanggapi juga? Oh, enggak apa-apa. Ini sharing ya. Mungkin sekedar relaksasi biar sharing. Nah, temanya itu biar cair dan ada di sekitar kita. Ada para penonton. Irkas kayaknya bersemangat ini. Coba enggak apa. Ya enggak apa-apa. Ini kan kajiannya masih ilmiah ini ya. Bukan kajian yang hura-hura ya. Nah, enggak apa-apa. Selama konteksnya itu nanti hubungannya dengan kepadatan penduduk, pernikahan muda, nanti ada faktor-faktornya, nggak masalah. Silakan. Fitri, yang lain, Alvina, Dwi. Nah, coba. Kalau nggak ada, tak teruskan penjelasan saya. Nah, ini sharing, nggak apa-apa, nggak ada yang salah, semuanya benar. Atau dari kelompok 2 sendiri, siapa ini namanya? Mas siapa ini? Mas Kemal. Mas Kemal. Nggak apa-apa. Kita selingi diskusi ini dengan sharing-sharing biar lebih hidup suasananya ya. Gimana? Kita latih ini ya. Kemampuan bicara anak biar terlatih berbicara. Gimana? Oke. Tanggapan selanjutnya dari Mas Kemal ya tentang pernikahan dini. Silakan Mas Kemal. Pernikahan dini itu bisa menyebabkan mengalami kecanduan juga. Dampak lainnya adalah pasangan yang mengalami kecanduan, entah itu merokok, menggunakan narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, hingga judi. Alasan sangat sederhana, yaitu mengurangi stres dan beban pikiran yang memang seharusnya belum menjadi tanggungan mereka. Selain itu, remaja memang masih belum mengetahui dengan baik bagaimana cara yang tepat dan sehat untuk mencari solusi atau mengekspresikan emosi ketika sedang mengalami stres akibat permasalahan rumah tangga. Oke, bagus sekali ya analisa dari Mas Kemal ini ya. Dia menghubungkan faktor emosional yang tadi ya, yang dasarnya tadi ya, emosionalnya belum siap. Nah, salah satunya ada KDRT dari jawabannya Mbak Mutiara. Kemal punya sudut pandang yang lain. Pelaku pernikahan muda akan mengalami kecanduan. Nah, yang dimaksud ini
entah judi, merokok, atau minuman keras. Karena pada dasarnya mereka itu belum bisa mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Jadi ketika sudah terjebak dalam situasi itu, ya, selama mudanya dia santai-santai doang gitu ya, nggak pernah menghadapi masalah. Nah, waktu pernikahan muda, nah langsung kena masalah, bingung. Nah, jadi akhirnya dia ambil solusi singkat supaya otaknya ini fresh kembali. Nah, dia tidak menemukan solusi, tapi hanya menemukan solusi palsu. Nah, yang diungkapkan dari Kemal tadi, dia jadi kecanduan judi, kecanduan merokok, minuman keras. Nah, itu sering kita amati di lingkungan kita. Ya, jadi sebenarnya diskusi ini sangat membantu ya, akan apa ya, pola pikir anak-anak gitu ya. Meskipun ini hanya kajian teoritis, tapi pasti dari informasi ini bisa kita dapat dan kita sharing gitu ya. Oh ternyata begini, dampak emosionalnya ada A, B, C, D. Dan mungkin belum pernah dibahas juga ya di rumah kalian ya. Belum. Pasti belum, karena keluarga itu pasti malu membahas yang terlalu tabu untuk dibahas. Iya. Padahal kalian pada usia yang sangat perlu untuk mengarahkan kepada arah-arah yang seperti itu. Jadi bagaimana supaya lebih baik, tapi bukan yang baik guyon gitu ya. Soalnya kalau tanyanya ke teman itu mesti arahnya penjelasan, tapi penjelasan guyon. Nah ini kan ya akhirnya yang dikasih saran keliru juga gitu ya. Nah, bagus sekali ya. Oke, tanggapan yang baik dari Mas Kemal ya. Yang lain monggo. Nah ini sekaligus melatih kemampuan berbicara. Nah, jadi berbicara secara ilmiah dan runtut sehingga pendengar itu tahu, oh maksudnya yang ditanyakan ini gitu ya. Nah, jadi itu salah satu fungsi untuk diskusi. Monggo, monggo, monggo. Ayo, bebas. Ya. Soalnya ini hubungannya dengan mic ini, nanti kan pinjam ini mic-nya ya. Kalau usulnya di situ tanpa mic nggak bisa. Nah, ayo. Barangkali ada pengalaman, nah, ada tetangga ya. Nggak apa-apa, ini sharing ya. Ini bukan menghakimi. Barangkali ada dari kelompok lain kan nanti bisa tukar-tukar informasi. Betul. Tukar informasi. Ayo, takok. Enggak tanya, maksudnya menanggapi aja. Ya, jadi biar ada Alvina. Loh, Pak Popo, enggak apa-apa. Ya. Coba ada yang lain? Ini bebas ya, tidak ada menyalahkan. Saya coba si Fitri sih, saya ingin mendengar pertanyaan dari Fitri. Nah, ini saya yakin dalam benak Fitri ini ada pertanyaan. Nah, tak apa-apa. Yang sekiranya terjadi di sekitarmu gitu ya, terus tetanggamu atau saudaramu ada yang pernah mengalami, ya kita bahas. Tidak ada benar dan salah ya. Yang penting kita belajar berbicara. Oke, silakan. Apa, Fitri? Menurut kalian umur pantasnya nikah itu umur berapa sih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Fitri ya. Nah, sudah mulai kita gali lagi nih. Fitri punya analisa yang sangat bagus. Pernikahan dini ya. Nah, dari tadi disebut-sebut pernikahan dini. Emang batasnya itu berapa? Nah, kan gitu. Jadi biar ada gambaran pasti. Jangan hanya mengira-ngira, oh ini pernikahan dini karena anaknya pendek gitu ya, sehingga kelihatannya masih 6, ternyata umurnya sudah 25 gitu ya. Kan gitu. Orang-orang kan gitu. Jadi sering tanggapan visual itu sebagai tolak ukur. Nah, Fitri ini ingin kepastian. Ini
nanti pernikahan dini ini yang dimaksud dini itu berapa. Nah, jadi biar ada batasan yang jelas sehingga anak-anak ini apa ya, kalau ingin melangkah misalkan setelah SMA menikah itu termasuk dini enggak? Nah kan gitu arahnya nanti. Oke, sudah ada jawaban? Sudah. Oke, saya persilakan kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Fitri. Silakan kelompok 2. Menanggapi pertanyaan dari Fitri, usia ideal menikah secara fisik dan mental adalah 20 sampai 25 tahun bagi perempuan dan 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Di usia tersebut, baik perempuan maupun laki-laki sudah mampu berpikir secara dewasa dan matang. Di rentang usia tersebut, perempuan dan laki-laki tak hanya matang secara fisik dan mental, tapi juga finansial. Artinya mereka dianggap sudah mampu menghidupi diri sendiri dan tanggungan lain setelah menikah nanti. Oke. Jawaban yang sangat bagus ya. Nah, jadi menurut kelompok 2, batas usia dini untuk cewek itu adalah paling tinggi 25, paling muda 20. Nah, itu paling muda ya. Ini mungkin saya pernah dengar acuan ini dari aturan hukum pernikahan kalau tidak salah ya. Ya, ada aturan hukumnya ini memang ya. Nah, kalau laki-laki paling muda 25, paling tua nanti 35, 30 ya tadi ya. Nah, saya yakin ini ya. Pasti pertanyaan Fitri tadi arahnya ketika sudah SMA, apakah sudah dikatakan apa usia yang ideal untuk menikah, kan begitu arahnya nanti ya Fitri ya. Nah, secara hukum kamu lulus SMA umur berapa berarti? 19, 18. Oh 18 ya, berarti kalau cewek ya sekitar 2 tahun lagi. Secara idealnya begitu ya, idealnya. Namun ya ini fenomena yang bagus untuk kita bahas ya, karena ini ada hubungannya dengan kependudukan ya. Jadi pada tenang, hadirin mulai ricu ini ya. Jadi pada faktanya ya, itu para keluarga itu seringkali mengizinkan lebih dini daripada itu ya. Mungkin lulus SMA itu 19 itu diperbolehkan ya. Nggak tahu nanti caranya orang tua meminta izin ke puskesmas ini bagaimana ya, karena sebenarnya ada surat izin dari puskesmas untuk menyatakan si anak ini sehat atau layak atau boleh secara fisik cukup untuk melakukan pernikahan. Itu ada surat izinnya dari puskesmas ya. Atau mungkin mereka melakukan negosiasi atau bagaimana. Nah, tapi memang faktanya banyak yang setelah SMA itu menikah, dan ini memang faktor yang nyata gitu ya. Mereka takut kalau tidak dituruti malah ya faktornya banyak, ada yang bunuh diri, ada yang kabur, ada yang malah terjadi pergaulan bebas duluan gitu ya. Nah, akhirnya pertimbangan ini yang menjadikan orang tua itu semacam mengizinkan meskipun secara hukum itu belum boleh. Nah, itu ya, jadi jawaban dari kelompok 2 tadi Mbak Mutiara adalah umur 20 sampai 25 cewek ya, 25 gitu ya. Oke ya. Nah, itu pendapat dari anak-anak. 3, 2, 1.